Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat malam. Kita bersyukur pada malam hari ini kembali kita boleh memuji Tuhan. Kita boleh berdoa bersama, terlebih kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari hamba-Nya. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan yang begitu baik kepada kami. Hari-hari kami tidak pernah terlepas dari kasih Tuhan. Kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan, kami masih boleh diberikan kesempatan untuk berdoa bersama, untuk boleh memuji nama Tuhan, dan kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus ajari kami senantiasa boleh mengucap syukur kepada Tuhan, dan kami terus boleh melakukan apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kesalahan dan dosa kami jikalau Tuhan menemukan banyak sekali perbuatan kami, pemikiran kami, bahkan perkataan kami yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati kita akan memuji nama Tuhan. Mari kita puji nama Tuhan dengan sukacita dan mari kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika badai hidup datang menghadang, hingga tak sedikit tenggelam karenanya, kepada siapakah kami datang berharap? Hanya padamu kami berserah. Saatnya kita bersama mengangkat tangan menyembah Tuhan. Tak diam, Dia mendengar setiap seruan doa. Dalam kasih-Mu kami merasa tenang, ada penghiburan dan kekuatan. Hanya pada-Mu Tuhan kami selalu bersandar, hingga saatnya Dia pulihkan semua. Saatnya kita bersama, satukan hati melangkah. Ini saatnya kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi
Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Oh, oh, oh. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Oh, oh, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidup menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Selalu memberi, bagai
pernah berhenti. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih malam hari ini kembali kami boleh belajar dari firman-Mu. Kami sungguh memohon Tuhan yang memberikan hikmat pengertian bagi kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang kami baca renungkan.
Kami memohon juga Tuhan akan memampukan kami juga untuk menerapkan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Tolonglah kami dalam segala keterbatasan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca pada malam hari ini kita ambil dari kitab Yesaya pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-26. Yesaya pasalnya yang pertama, ayat 21 sampai 26, firman Tuhan berkata kepada kita, "Bagaimana ini kota yang dahulu setia sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan dan di situ selalu diam kebenaran, tetapi sekarang penuh pembunuh. Perakmu tidak murni lagi dan arakmu bercampur air. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, Tuhan semesta alam yang maha kuat, pelindung Israel. Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu dan para penasehatmu seperti semula. Sesudah itu engkau akan disebutkan kota keadilan, kota yang setia." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab yang kita baca pada malam hari ini menunjukkan kepada kita bahwa hati manusia itu bisa berubah. Orang yang percaya kepada Tuhan bisa berubah setia. Orang yang semula melakukan kebenaran bisa saja kemudian justru tidak melakukan kebenaran. Ayat 21 memberikan gambaran itu secara jelas kepada kita dengan menyebut kota Yerusalem dulu setia, tetapi sekarang dikatakan sudah menjadi sundal. Kota tentu melambangkan atau mewakili seluruh penduduk kota Yerusalem sendiri. Yang dimaksudkan adalah orang-orang yang berdiam di Yerusalem, orang-orang Israel yang berdiam di Yerusalem. Digambarkan adalah orang-orang yang telah berubah setia. Orang-orang yang tidak lagi berpegang kepada kebenaran. Orang-orang yang justru melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, yang menyimpang dari firman Tuhan. Ayat ini juga mengatakan, ayat 21 juga mengatakan bahwa di situ dulu penuh dengan keadilan, tetapi sekarang penuh dengan pembunuh. Dulu di situ diam kebenaran, tetapi sekarang banyak melakukan hal-hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Ada kemungkinan orang setia, orang benar berubah setia. Semula melakukan kebenaran, tapi selanjutnya tidak lagi melakukan kebenaran. Gambaran berikutnya juga diungkapkan di dalam ayatnya yang ke-20. Perakmu tidak murni lagi dan arakmu bercampur dengan air. Sebuah perumpamaan, sebuah gambaran mengambil contoh perak itu bisa dicemari, bisa dikotori oleh zat-zat yang lain, kotoran-kotoran yang lain. Peraknya tidak lagi betul-betul murni perak, tetapi bercampur dengan, kalau kita melihat ayat yang selanjutnya, maka kadang itu bercampur dengan timah. Hampir sama betul memang warnanya, tapi kemudian
sebetulnya tidak lagi murni perak, tapi bercampur dengan timah. Lalu kemudian anggur yang baik itu tidak lagi murni anggur, tapi dicampur dengan air. Tidak lagi murni dari anggur yang terbaik yang biasa dihasilkan, karena sudah bercampur dengan air. Itu adalah gambaran kehidupan umat Tuhan pada masa Nabi Yesaya melayani. Beberapa contoh disebutkan oleh Nabi Yesaya dalam bagian firman Tuhan ini. Ada orang-orang yang menerima suap, ada orang yang mengejar sogok, ada orang-orang yang seharusnya mempedulikan janda-janda, mempedulikan anak yatim piatu, tetapi mereka tidak lagi memberikan perhatian dan peduli terhadap mereka. Meskipun aturan hukum Taurat, aturan perjanjian lama menuntut mereka untuk memberi perhatian kepada anak-anak yatim piatu, memperlakukan mereka secara khusus, dan juga demikian juga dengan para janda-janda yang ditinggalkan oleh suaminya. Tetapi mereka, penduduk Yerusalem, tidak lagi memperhatikan hal tersebut. Menerima suap, mengejar sogok, bahkan bukan hanya penduduk-penduduk biasa, tapi juga para hakim, juga para penasehat seperti diungkapkan di dalam ayatnya yang ke-26. Terlibat di sana. Orang yang punya kedudukan, orang yang punya jabatan tidak lagi menjalankan tugasnya dengan baik, tidak lagi menjalankan tugasnya dengan benar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya bukan hanya penduduk Israel, penduduk Yerusalem. Bisa jadi pengalaman-pengalaman yang dialami oleh penduduk Yerusalem, umat Israel pada masa Yesaya, terjadi juga dalam kehidupan kita. Bisa jadi kita adalah orang-orang yang memulai perjalanan iman kita dengan baik, tetapi ketika kita menjalankan kehidupan kerohanian kita, ada saja hal-hal yang mengganggu kita. Ada saja hal-hal yang menggoda kita, sehingga kita tidak lagi hidup di dalam kebenaran, tidak lagi hidup di dalam kemurnian, tidak lagi hidup bersesuaian dengan firman Tuhan. Dalam beberapa kali pertemuan di persekutuan wanita atau pertemuan-pertemuan yang lain, saya membagikan Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita ini ternyata bisa mendua hati. Hati kita ini ternyata bisa tidak percaya. Hati kita ini ternyata bisa cenderung melakukan hal-hal yang jahat. Hati kita ini bisa membatu, bisa mengeras, bisa muncul kelicikan dari dalam hati kita. Maka kemudian kita diminta untuk menjaga hati kita sedemikian rupa. Karena hati kita bisa berubah. Kita bisa berubah setia kalau tidak menjaga hati kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus waspada terhadap hal-hal yang bisa membawa hati kita menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, yang membawa hati kita menyimpang dari Tuhan, dari firman Tuhan. Maka yang paling mungkin dilakukan, dikerjakan supaya kita bisa menjaga hati kita, karena dari dalam hati kita bisa saja timbul perkara-perkara yang jahat, timbul kebencian, timbul iri hati, timbul perbuatan jahat, timbul hawa nafsu, timbul hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau kita menjaga hati kita sedemikian rupa, memasukkan dalam perbenaran hati kita hal-hal yang baik, maka kemudian yang akan keluar dari mulut kita, dalam pikiran kita, dalam tingkah laku kita, maka adalah hal-hal yang baik juga. Sebagaimana pemazmur berkata kepada kita, dengan apakah seorang muda itu mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan, mempertahankannya sesuai dengan firman Tuhan. Artinya firman Tuhan itulah yang kita taruh dalam pikiran kita, dalam hati kita, yang kita biarkan mempengaruhi seluruh perkataan perilaku kita, maka betul-betul hati kita akan terjaga dengan baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, kehidupan kita secara rohani itu adalah sebuah proses menuju kemurnian. Terus-menerus kita akan dimurnikan oleh Tuhan. Terus-menerus kita akan dikuduskan oleh Tuhan. Sebagaimana bagian firman Tuhan di dalam ayatnya yang ke-25 dan 26.
Aku akan bertindak terhadap engkau, aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda, dan aku akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu, dan para penasihatmu seperti semula. Tuhan bisa memulihkan hati kita, Tuhan bisa memperbaharui hidup kita. Tetapi yang dimaui Tuhan tentu kita memberi diri kita untuk diperbaharui, kita memberi diri kita untuk dipulihkan oleh Tuhan kalau toh kita menyimpang dari kebenaran, kalau toh kita menyimpang dari firman Tuhan. Penduduk Yerusalem tidak lagi murni hidupnya di hadapan Tuhan. Penduduk Yerusalem sudah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan murka kepada mereka, seperti dikatakan dalam ayatnya yang ke-24. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, Tuhan semesta alam yang maha kuat, pelindung Israel. Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Orang-orang yang tidak melakukan kebenaran, orang-orang yang tidak hidup dalam keadilan, orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran itu adalah orang-orang yang menjadi musuh Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang benar. Firman Tuhan yang diberikan, dinyatakan kepada umatnya adalah kebenaran. Maka orang yang tidak melakukan kebenaran sebetulnya digambarkan dalam ayat ini, diungkapkan dalam ayat ini adalah para lawan Tuhan, para musuh Tuhan. Dan Tuhan murka terhadap mereka. Tetapi di dalam murkanya pun Tuhan memberikan kesempatan untuk orang berubah, untuk orang kembali kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, murni hati itu berarti kita bersih, kita tidak kotor, kita bebas dari segala kecemaran, dari segala pengaruh-pengaruh yang buruk, dari segala kontaminasi-kontaminasi yang bisa menyebabkan kita berubah setia. Kita bersih, kita murni, kita tidak kotor. Hati yang murni itu juga berbicara tentang siapakah diri kita yang terlihat di dalam perkataan kita, di dalam hal-hal yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Hati yang murni itu akan nampak di dalam perkataan-perkataan kita, di dalam kelakuan-kelakuan kita. Satunya perkataan dengan perbuatan kita. Hati yang murni, hidup yang murni itu kita merasakan kita bebas untuk melakukan hal-hal yang baik. Tidak ada hal yang membuat kita terganggu untuk melakukan hal-hal yang baik. Kita merdeka untuk melakukan hal-hal yang baik. Kuncinya tentu kalau kita percaya kepada Yesus Kristus yang telah menebus kita dari semua kecemaran, telah menebus kita dari semua kenajisan, telah menebus kita dari semua dosa. Dan Kristus yang sama juga oleh kuasa Roh Kudus memperbaharui hidup kita hari demi hari, memproses kita, memurnikan kita hari demi hari, menguduskan kita hari demi hari. Maka kita akan terus-menerus ditolong, kita akan terus-menerus didorong untuk hidup dalam kemurnian hati. Ketika kita memberikan diri kita dituntun, dibimbing oleh Roh Kudus, ketika kita membiarkan diri kita dikuasai oleh firman Tuhan yang mengendalikan hidup kita, dikuasai oleh firman Tuhan yang memimpin seluruh prinsip kehidupan kita, maka kita akan ditolong untuk hidup dalam kemurnian. Semua keputusan-keputusan yang kita ambil itu akan selalu sinkron, sejalan dengan apa yang kita tahu benar, tepat, dan baik. Ketika kita mengambil keputusan, maka Tuhan akan membimbing kita supaya selalu sinkron dengan apa yang kita tahu benar, apa yang kita tahu itu baik, dan apa yang kita tahu itu tepat. Ketika kita hidup dalam kemurnian hati, maka kita akan transparan untuk dinilai, diuji oleh orang lain. Kita bersih, kita bebas tanpa kompromi sedikit pun terhadap kesalahan, terhadap dosa. Kalau kita hidup di dalam kemurnian, maka kita akan memilih untuk menghindari dan menolak semua godaan-godaan yang membawa kita tercemar, yang bisa mencemari karakter-karakter kita yang baik. Kalau kita hidup dalam kemurnian,
maka kita akan jujur dalam segala hal, dalam perkataan, dalam semua tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Kalau kita hidup di dalam kemurnian, maka kita akan mengendalikan diri sedemikian rupa. Kita tidak akan menjadi orang yang sombong, tapi kita akan menjadi orang yang rendah hati. Kita akan menjadi orang yang suka menghakimi, tidak akan menjadi orang yang suka menghakimi, tapi mungkin kita akan menjadi orang yang memang kita bisa memberikan kritikan yang tajam tapi membangun, menyampaikan perkataan kritikan dengan penuh kasih yang bersifat membangun orang lain dan bukan untuk menjatuhkan orang lain, kalau kita hidup murni di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita diingatkan kembali supaya kita sungguh-sungguh menjaga hati kita, karena ada kemungkinan kita bisa berubah setia. Kita tidak lagi murni mengikuti Tuhan, tidak lagi murni berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, tidak lagi murni melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, karena sudah bercampur dengan hal-hal yang salah, yang tidak benar, tercampur bahkan mungkin dengan dosa-dosa. Maka mari kita belajar untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama manusia. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk hidup benar, hidup dalam kebenaran, hidup bersesuaian dengan firman Tuhan. Dan sekali lagi itu akan menunjukkan kehidupan kita sebagai murid Kristus. Kemurnian hati juga menunjukkan bagaimana kita hidup sebagai seorang murid Kristus yang sejati. Kiranya Tuhan memberkati kita semua melalui bagian firman Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pada malam hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Terima kasih karena Tuhan mengingatkan kami kalau ada kemungkinan kami untuk berubah setia. Tapi tolonglah kami supaya kami sungguh menjaga hati kami sehingga kami tidak berubah setia. Tapi kami kedapatan setia di hadapan Tuhan. Kami menjaga hati kami dengan memenuhi hati pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan yang sanggup menuntun kami untuk terus-menerus hidup di dalam kebenaran. Tolong kami untuk terus kami memberi diri untuk dikuduskan, diperbarui, dan dipulihkan oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mengakhiri persekutuan doa pada malam hari ini, mari kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus, doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.